Sejarah Mushaf Al-Quran sebelum zaman Khalifah Utsman. Al-Quran sudah dikumpulkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar, juga oleh Sayyidina Ali. Semuanya tidak selesai karena situasinya tidak memungkinkan, karena masih sibuk oleh peperangan. Barulah di era Khalifah Utsman, kesempatan itu sangat cukup dan Islam sudah sangat luas masuk ke berbagai negara. Khalifah Utsman melihat betapa pentingnya Mushaf Al-Quran itu dibukukan. Kesimpulan Khalifah Utsman itu terjadi karena begitu banyak para hafiz gugur syahid. Inisiatif Khalifah Utsman ini sudah dikonsultasikan kepada keluarga Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Ali, masing-masing. Memang sudah melakukan pengumpulan ayat Al-Quran, namun tidak selesai karena suatu kondisi di masa kedua Khalifah itu masih sibuk menghadapi peperangan kepada orang kafir yang menolak Islam serta menyiksa orang yang sudah masuk Islam. Mengingat banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur, Khalifah Utsman bin Affan berinisiatif memanggil seluruh sahabat penghafal Al-Quran atas rencananya membukukan semua ayat Al-Quran dan sebabnya ayat tersebut diturunkan. Lalu beliau membentuk panitia pembukuan ayat-ayat Al-Quran. Dari kondisi seperti itu, maka terkumpullah semuanya. Dari pihak Abu Bakar, Umar dan Ali dan lainnya. Akhirnya sempurnalah kitab suci Al-Quran, lalu dibuat dalam 4 buku sebagai master aslinya. Kemudian dilengkapi dengan cara kemudahan membacanya melalui hukum-hukum bacaannya. Inilah sunnah Khulafai Rasyidin yang disebut bitah wajib Sayyidina Utsman bin Affan Amirul Mukminin ketiga. Namun mushaf dari Sayyidina Ali yang memuat 28 juz dicuri oleh kaum Syiah. Mushaf Al-Quran yang sudah sempurna sejak 1000 tahun lebih itu oleh Wahabi yang muncul di abad ke-18, diharamkan pembukuannya tersebut. Seluruh cara bacanya dengan indah seperti bacaan Qori dan Qoriyah juara musabakoh internasional pun diharamkan. Dan tidak boleh disiarkan dalam bentuk musabakoh oleh Wahabi. Itulah sunnah Sayyidina Utsman yang diharamkan oleh Khawarij Wahabi. Dalam rangka Wahabi mengkudeta Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya dirinyalah Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad bin Abdullah 1000 tahun yang silam. Itulah nabinya Salafi Wahabi. Adapun pembakaran mushaf dari Abu Bakar dan Umar agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya, ketahuilah. Mengikuti dan menerima sunnah Khulafai Rasyidin adalah perintah Nabi Muhammad, menentangnya artinya menentang Nabi. Al-Quran dipersilahkan diterjemahkan dalam berbagai bahasa, namun penafsirannya harus mengikuti ulama ahli tafsir dari para sahabat Rasulullah supaya tidak salah. Jika Al-Quran diterjemahkan maka wajib menyertakan teks aslinya, supaya tetap terjaga keasliannya. Selain mengharamkan seperti saya uraikan tadi, Wahabi juga menggunakan ayat-ayat mutasyabihat dan menyimpulkan bahwa Allah, Tuhan Wahabi sebesar Nabi Adam. Jika ada yang menerima pemahaman ahli kitab Wahabi apa yang dilakukan Sayyidina Utsman sebagai bid'ah wajib itu adalah haram.
masuk neraka, maka masuk neraka semua umat Wahabi itu karena mereka turut mencetak mushaf Al-Quran dan memuat Al-Quran ke dalam komputer dan seluruh Al-Quran digital sekarang ini. Bahkan akhirnya fatwa Wahabi itu mengharamkan baca Sodaqaullahul Azim atas akhir bacaannya dan mengharamkan menciumnya dan hingga melarang memperingati nuzul Quran. Dan itulah bid'ah mungkar. Sesungguhnya, ketahuilah Muhammad bin Abdul Wahab itu muncul sebagai nabi palsu di abad 18 Masehi karena dia wafat tahun 1793. Dia sama persis dengan Rasul Paulus, musuh besar risalah Nabi Isa ibnu Maryam. Ketahuilah Muhammad bin Abdul Wahab itu musuh besar Nabi Muhammad secara total. Para sahabat sudah diberitahukan oleh Rasulullah akan timbulnya kaum Wahabi itu, seperti Nabi Isa ibnu Maryam pernah lakukan bahwa akan ada pengkhianat dan ternyata benar adanya pengkhianat itu adalah Yuda dan Paulus yang akhirnya jadi Tuhan dan Rasul umat Kristen. Perlu dicatat bahwa umat non-muslim pastinya bisa membedakan mana ajaran yang rasional dan irasional. Setiap yang bertentangan dengan akal sempurna itu bukan dari Nabi Muhammad, melainkan dari nabi palsu seperti Mirza Gulham Ahmad di abad ke-19, tahun 1835 Masehi dari Pakistan India yang punya kitab sendiri bernama Al-Mubin atau Al-Tazkirah atau Kitab Bombay. Justru dari para nabi palsu itulah kaum separatis teroris atau kaum Khawarij berasal. Mereka keluar dan sunnah Nabi dan mengkafirkan mazhab ulama fikih dan tasawufnya. Saran saya jika ada yang mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pilihlah mazhab Imam Syafi'i, karena kesempurnaan 4 mazhab fikih itu ada pada mazhab Imam Syafi'i yang dianut umat Islam mayoritas di Indonesia. Sementara kesempurnaan 4 kitab itu adalah Al-Quran karena kitab Zabur, Taurat dan Injil semuanya dimuat dalam Al-Quran. Demikian sejarahnya pada debat ini. Like dan subscribe. Ya, terima kasih.